Ini landasan pendidikan yang kedua, yang tentang pendidik. Heavy lagi nih. Makasih Pak, sangat menarik. Saya ingin bertanya, asisten dosen, kita ketahui dalam ruang lingkup kampus ada asisten dosen yang baru lulus S1. Hal ini berarti tidak sesuai dengan undang-undang Pak. Iya? Tapi apakah asdos yang bukan lulusan S2 berarti tidak bisa diterima Pak? Sedangkan cara asdos menilai atau mengajar cukup baik dan mumpuni. Ukurannya cukup baik dan mumpuni apa? Ukurannya baik dan mumpuni. Dan apakah mempunyai kredibilitas mahasiswa untuk menilai? Tanyakan dong dengan yang memang di bidangnya. Apa ukuran-ukuran? Ukuran pertama adalah dia gelar S2. Bergelar S2 itu ukuran pertama. Secara administratif dia sudah tertolak. Ketika dia sudah melanggar aturan, nah, di depan saja sudah melanggar aturan, administrasinya sudah dilanggar. Pertanyaan sederhana, apakah itu dianggap baik? Melanggar aturan, itu sudah nggak baik, itu udah nggak bener. Siapapun yang bersangkutan maupun yang memfasilitasinya, itu sudah nggak bener, itu udah nggak baik. Next, berikutnya, kapasitas keilmuan. Saya lulusan S1, saya belajar dengan dosen saya. Dosen saya ngasih 100% ilmunya, ngasih 100% dosen saya ini ilmunya. Pertanyaannya, apa saya serap 100%? Enggak kan? Maksimum 70%. Maksimum itu. Umumnya 25%. Umumnya. Artinya kalau 70% berarti IP saya 4. Umumnya 25%. Kita ambil angka moderat 50%. 50% dia ngajarin lagi ke adiknya. 25% dari 50% berapa? Seperempat. 12,5%. Artinya, apa yang didapatkan mahasiswa S1 yang diajar oleh asisten dosen yang S1 juga, ada pengurangan dari 100% menjadi 12,5%. Jadi yang dia dapat maksimum hanya 50% yang berasal dari asdos itu tadi. Lantas yang dianggap dinilai cukup baik dan mumpuni itu yang mana? Yang mana? Itu logika sederhana. Logika yang sangat sederhana. Pertama, secara administratif dia udah nggak baik dan nggak mumpuni. Kemudian dari persentase keilmuan, dia sudah tidak baik dan tidak mumpuni. Apa namanya kalau bukan mengurangi timbangan? Kalau menurut saya, itu mengurangi timbangan. Sama dengan ketika saya mengajar di SMK. Di SMK, saya S1. Ada mahasiswa di satu perguruan tinggi, belum lulus sudah ngajar. Saya katakan, Anda mengurangi timbangan. Jadi gitu ya, Evi ya. Jadi bagi saya itu mengurangi timbangan. Jangankan S1 atau guru yang belum S1 sudah ngajar. Pengalaman saya begini. Pada waktu itu di tahun 2005 saya belum mempunyai S1 matematika. Tapi saya diminta untuk ngajar fisika. Setelah saya baca peraturannya di tahun 2006 keluar tuh kalau nggak salah Permen 20, 21, 22, 23, 24 kalau nggak salah waktu itu. Saya juga lupa. Tentang standar kompetensi pendidik dan tenaga pendidikan. Bahwa harus linier. Ajar matematika, ya matematika SPD-nya. Ajar fisika, ya harus fisika SPD-nya. Itu saja, saya kuliah lagi S1 matematika untuk ngajar matematika. Dan ketika saya tidak diberikan mata pelajaran matematika, saya lebih memilih pindah daripada saya mengurangi timbangan. Apalagi yang belum cukup stratanya, syarat administratifnya aja sudah lewat. Tapi Pak, kalau misalnya kemampuannya sudah mumpuni, oke, kemampuannya sudah mumpuni, Anda memaksa misalnya. Kami sudah hebat Pak, udah mumpuni, udah segala macam. Tunjukkan sertifikasi KKNI level 7. Karena syarat menjadi dosen itu, kalau dia nggak mempunyai S2, dia harus mempunyai KKNI level 7. Tunjukkan bahwa kemampuan Anda diakui oleh organisasi profesi, oleh negara melalui KKNI. Jadi jangan nabrak aturan lah, jangan dibiasakan nabrak aturan. Ini yang seringkali, bisa. Kalau masalah bisa dan nggak bisa, semua bisa. Anda belajar buku bedah, sesar misalnya. Setelah Anda baca buku bedah sesar, Anda praktek kelahiran.
Atau praktek melahirkan dengan bedah sesar. Bisa mah bisa. Permasalahannya kan nyawa orang jadi taruhannya. Dan ini lebih parah lagi. Masa depan manusia bukan hanya satu orang. Bedah sesar taruhannya 2 nyawa. 2 nyawa gagal, meninggal. Kalau ini nggak meninggal, tapi dia seumur hidup, sepanjang dia hidup. Bahkan itu nanti bisa menurun ke anak-anaknya. 1 angkatan 100, 3 angkatan 300. Anaknya masing-masing punya 2 anak, 600. Silahkan hitung sendiri. Oke? Adila Puspita. Pak Arthur, saya ingin bertanya tentang materi ini. Ini kan dibahas tentang faktor-faktor di dalam pendidikan yang salah satunya faktor guru, dosen, dan lain-lain yang disebut pendidik. Guru harusnya profesional dalam mengajar. Lalu bagaimana pendapat Bapak tentang mengenai guru yang tidak profesional karena terkalahkan oleh jabatan? Jadi ada kasus tidak meratanya ketertiban di sekolah. Ada perbedaan siswa biasa dengan salah satu siswa yang merupakan anak pejabat dari negara. Pejabat negara, lalu kemudian dibedakan. Bukankah guru seharusnya tidak membedakan suku bangsa, strata, ekonomi, pangkat seseorang? Dan bagaimana cara nyikapinnya? Saya menganggap pekerjaan guru atau mendidik merupakan pekerjaan mulia dan salah satu syarat kompetensi guru adalah kepribadian. Betul? Lalu jika kasus tersebut menunjukkan kepribadian yang buruk dari seorang pendidik, bisakah hal tersebut menjadi dasar untuk diberikan kritik? Karena hal ini terjadi di sekolah saya, Pak. Mohon pendapatnya. Jangankan guru. Anda memberikan perlakuan yang berbeda kepada teman Anda aja, itu jadi masalah kan? Tapi beginilah. Ada hal-hal yang kita juga nggak paham. Apa dasar dibedakan selain anak pejabat? Karena kita juga harus melihat begini. Kalau misalnya pejabat itu memberikan banyak privilege pada sekolah, memberikan banyak manfaat, banyak keuntungan bagi sekolah. Kira-kira jika Anda sebagai kepala sekolah atau guru yang bersangkutan, Anda membedakan nggak? Itu saja. Jika Anda masih membedakan, Anda masih berlaku hal yang sama, kita perbaiki diri kita sendiri dulu. Baru kita berikan contoh kepada yang bersangkutan. Oh, udah terlalu tua, Pak, udah kelewatan. Nanti saya jadi guru, dia udah pensiun. Atau dia udah tua, udah senior, segala macam. Ya paling tidak, kita berjanji pada diri kita nggak seperti itu. Karena rasanya menerima diskriminasi itu nggak enak dan sangat menyakitkan. Nggak berdarah, tapi sakit. Ya. Oke, Adila Puspita, saran saya, kalau sudah kayak begini, kita nggak tahu kondisi sesungguhnya seperti apa. Boleh jadi bahwa pejabat itu memberikan banyak sekali manfaat bagi sekolah. Sehingga sekolah nggak sanggup membalasnya dan dia bisa membalas dengan memberikan privilege kepada anaknya. Ya, sederhananya beginilah. Ketika Anda ketemu anak presiden dengan ketemu anaknya guru SD kan beda ya. Kan Anda tiap hari juga atau tiap minggu ketemu dengan anaknya guru SD. Ini anaknya guru SD. Apakah Anda samakan dengan anaknya presiden misalnya ketika ketemu? Kan berbeda, masing-masing punya kapasitas. Tapi ketika di kelas, usahakan kita jangan membedakan. Jadi fokusnya ke dalam diri saja, karena kita nggak tahu kondisi sesungguhnya seperti apa di sana.